Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan soal KSM bidang studi ekonomi terintegrasi untuk tingkat provinsi. Nah, di sini merupakan soal tahun 2018. Alasan saya memilih soal 2018 adalah itu soalnya lebih bagus kita pelajari mengenai konsep ekonomi terintegrasi dengan sains Islam. Nah, untuk tahun 2017 ke bawah itu soalnya tidak terintegrasi dengan Islam, atau soalnya itu sama dengan ekonomi konvensional yang dibahas semuanya. Nah, karena beberapa tahun ini itu sangat kuat sekali integrasinya dengan sains Islam, maka kita pilih soal yang 2018. Selain alasan itu, alasan yang kedua adalah soal KSM tingkat provinsi itu tahun 2019 itu tidak ada disebarluaskan ataupun diedarkan di situs manapun dengan alasan tertentu si pembuat soal. Nah, untuk tahun 2020 KSM tingkat provinsi itu tidak ada karena sedang pandemi, maka KSM itu langsung ke tingkat nasional. Nah, di sini saya sarankan kepada adik-adik untuk mempelajari soal KSM tingkat provinsi itu sebaiknya tahun 2018, baik itu tingkat kota ataupun tingkat provinsinya sama tingkat nasional, ataupun boleh nanti membahas soal tingkat nasional pada tahun 2019. Nah, itu sangat bagus pengintegrasiannya dengan Islam. Oke, langsung saja kita ke soal yang nomor 1. Pada dasarnya ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengajarkan tentang kehidupan yang serba terarah dan teratur, merupakan contoh konkret adanya manajemen yang mengarah pada keteraturan. Prinsip manajemen dalam perspektif Islam yang bertujuan untuk membentuk persatuan dan membangun hubungan persaudaraan adalah A. Mencari keridhaan Allah, B. Sabar dan memuliakan hati, C. Silaturahim, dan D. Keteladanan. Nah, di sini pertanyaan prinsip manajemen dalam perspektif Islam yang bertujuan untuk membentuk persatuan dan membangun hubungan persaudaraan. Hubungan persaudaraan berarti jawaban yang lebih tepat untuk nomor 1 itu adalah opsi jawaban yang C. Silaturahim. Nah, untuk opsi jawabannya itu silaturahim. Jika kita berbicara tentang manajemen, maka kita berbicara tentang kepemimpinan. Menurut Dr. Andus Oye, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, serta pengontrolan sumber daya untuk mencapai sarana yang efektif dan efisien. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai konsep manajemen dalam ekonomi konvensional. Sedangkan dalam Islam sendiri, manajemen merupakan agama. Artinya manajemen itu merupakan agama, tidak merupakan lagi kepemimpinan. Karena dalam Islam, setiap kita itu adalah pemimpin. Sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran bahwasanya setiap kamu adalah pemimpin. Nah, jadi manajemen dalam Islam itu merupakan agama yang di dalamnya terdapat keteraturan. Islam mengatur kehidupan manusia sampai kepada hal-hal yang besar, mengatur kehidupan masa kini, dunia, dan akhirat. Bahkan dalam agama Islam sendiri mengajarkan kepada kita bagaimana adab ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Begitulah mulianya Islam dalam mengatur segala sesuatunya. Dalam Islam, manajemen memiliki dua makna, yaitu manajemen sebagai ilmu. Maksudnya manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai dan peradaban manapun, sehingga hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Dan yang kedua itu manajemen sebagai aktivitas, yaitu manajemen terikat pada aturan syariat dan nilai Islam. Nah, aturan syariat yang terikat dalam nilai Islam tadi itu dia di soal nomor 1 ini. Prinsip manajemen dalam perspektif Islam yang bertujuan untuk membentuk persatuan dan membangun hubungan persaudaraan adalah, nah, opsi jawaban A. Mencari keridhaan Allah, sabar dan memuliakan hati, silaturahim, keteladanan itu merupakan prinsip manajemen dalam Islam. Nah, kita kembali lagi ke soal di sini. Pertanyaannya membentuk persatuan dan membangun hubungan persaudaraan, maka jawaban yang tepat adalah silaturahim. Nah, semuanya itu prinsip manajemen dalam Islam, tapi yang lebih tepat yang option C, silaturahim.
Oke, kita ke soal yang nomor 2. Teori konsumsi dalam ekonomi Islam berbeda dengan teori konsumsi dalam ekonomi konvensional. Dalam teori konsumsi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan dari konsumsi dan tabungan. Artinya Y sama dengan C ditambah dengan S. Sedangkan pada teori ekonomi Islam adalah AY sama dengan C tambah S tambah T tambah infak. Artinya di sini pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah dengan sedekah tambah dengan tabungan tambah infak. Yang option B, Y atau pendapatan sama dengan konsumsi tambah infak. Option C, pendapatan sama dengan konsumsi tambah sedekah tambah infak. Nah, option D, pendapatan sama dengan konsumsi tambah tabungan tambah infak. Nah, kira-kira di sini mana opsi jawaban yang paling tepat? Nah, untuk yang nomor 2 ini berkaitan juga dengan permasalahan ekonomi. Nah, permasalahan dalam ekonomi Islam itu bukan terletak pada kelangkaan, tetapi pada pendistribusian yang tidak merata. Nah, pendistribusian yang tidak merata itu dijelaskan dalam formula atau persamaan ini. Nah, opsi jawaban yang tepat untuk yang nomor 2 ini adalah pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan sedekah tambah dengan infak. Yang opsi jawaban yang C. Oke. Nah, kenapa konsumsi tambah sedekah tambah infak? Artinya dalam Islam itu sebagian dari pendapatan kita itu harus disisihkan untuk infak terlebih dahulu. Nah, sehingga setelah kita mengkonsumsi, kita keluarkan infak, kita keluarkan sedekah, sehingga menjadi pendapatan bagi masyarakat lainnya. Nah, sehingga tidak terjadi permasalahan ekonomi. Artinya dalam ekonomi Islam kita dilarang mengkonsumsi secara berlebih-lebihan. Makanya kita harus sisihkan sebagian harta kita itu untuk disedekahkan dan sebagiannya lagi untuk diinfakkan. Nah, sebenarnya ada satu lagi di sini tambah dengan zakat. Nanti kalau tidak ada sedekah ataupun diganti dengan zakat, maka pilih infak dan zakat. Nah, tabungan itu kenapa tidak? Artinya Islam itu memandang tabungan itu sama dengan infak dan sedekah. Artinya tabungan akhirat kita itu infak dan sedekah. Makanya tabungan tidak diprioritaskan lagi. Nah, dalam ekonomi konvensional, pendapatan formulanya Y sama dengan konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah tambah X dikurangi dengan M. Nah, artinya di sini dia berbeda formula antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam itu formulanya Y sama dengan C tambah S tambah dengan infak. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Dalam keseimbangan konsumsi Islam, keimanan seseorang sangat menentukan bagaimana seseorang berperilaku dalam konsumsi. Sebab keimanan dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi, baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Kepuasan diri dalam perspektif Islam memenuhi hal-hal berikut. Nah, jadi maksud soal itu dalam mengkonsumsi apa yang harus kita penuhi sebagai seorang muslim. Karena keimanan kita itu sangat menentukan terhadap pola konsumsi kita. Nah, kira-kira seperti itu maksud dari soal. Nah, di sini mana opsi yang paling tepat untuk menjawab yang nomor 3 ini, yang A itu kuantitas dan kualitas. Nah, opsi jawaban A ini Islam, kalau dari segi kualitas, Islam itu sangat memprioritaskan. Artinya dalam mengkonsumsi makanan kita harus memperhatikan baik dari segi halal maupun manfaatnya. Yang salahnya itu di kuantitas. Di kuantitas, Islam itu tidak menganjurkan atau tidak memprioritaskan kuantitas dalam hal konsumsi. Artinya kita dalam mengkonsumsi itu secukupnya saja, tidak boleh berlebih-lebihan. Sehingga Islam itu tidak memperhatikan kuantitasnya. Nah, opsi jawaban B kebutuhan dan keinginan. Nah, yang betul di opsi B ini adalah kebutuhan. Dalam Islam kita mengkonsumsi itu sesuai dengan kebutuhan, tapi yang salahnya itu di keinginan. Artinya dalam Islam itu kita dilarang memaksakan keinginan kita dalam mengkonsumsi. Nah, yang opsi C keadilan dan ketaatan, oke, kita simpan dulu opsi yang C. Yang D bermanfaat dan seimbang. Bermanfaat dan seimbang oke juga, kita simpan.
Nah, berarti pilihan jawaban kita itu ada option C sama option D. Nah, kira-kira mana yang paling betul antara C dan D? Nah, kita kembali lagi ke soal. Di sini bunyi soal bagaimana seorang berperilaku dalam konsumsi. Artinya orang beriman, keimanan seorang itu menentukan bagaimana dia berperilaku dalam konsumsi. Nah, oleh karena itu, konsumsi yang baik dalam Islam itu seharusnya bermanfaat dan seimbang. Jawaban yang nomor 4 itu option D, bermanfaat dan seimbang. Maksudnya konsumsi yang kita lakukan itu hendaklah membawa manfaat dan seimbang antara kebutuhan dengan keinginan yang kita miliki. Artinya kita dalam mengkonsumsi tidak boleh memaksakan kehendak, sehingga dia harus seimbang. Nah, oke, yang nomor 3 itu opsi jawaban D. Nah, nomor 4, uang merupakan segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Pada masa lampau, pertukaran dilakukan dengan cara barang dengan barang atau barter, mengakibatkan susah menemukan nilai persamaan antara barang yang berbeda. Sehingga pada masa pemerintah Nabi Muhammad SAW di Madinah, mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Apabila seorang menjual unta dengan karpet, nilai harga unta itu terhadap beberapa unta adalah nilai harga karpet itu terhadap beberapa karpet. Pernyataan tersebut berdasarkan fungsi uang dalam Islam. Oke, silahkan jawab adik-adik. Yang nomor 4 ini tidak terlalu sulit. Nah, untuk nomor 4 itu kata kuncinya adalah kalau kita ingin membeli unta, maka harga unta itu adalah seharga nilai karpet terhadap berapa karpet. Maka fungsi uang yang tepat adalah opsi jawaban yang uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan. Nah, fungsi uang itu ada sebagai alat tukar, yang kedua penunjuk harga, dan ketiga sebagai satuan hitung. Nah, oke. Oke adik-adik ya, berarti opsi jawabannya nomor 4 itu adalah uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan. Kita kembali ke soal tadi, di sini kan dia mau kalau seseorang ingin membeli unta maka harganya seharga nilai karpet terhadap berapa karpet. Nah, itu erat kaitannya dengan ukuran harga dan unit hitungan. Oke, soal yang nomor 5. Agama Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan, dan atau jual beli dengan tujuan mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan dalam Islam adalah memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang dan jasa untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Pernyataan tersebut termasuk dalam etika Islam dalam perdagangan. Nah, jadi maksud soal itu adalah ketika kita berdagang, kita itu seharusnya bagaimana dalam berdagang. Nah, pilihan kita cuma ada 2, sidik sama amanah. Ini berkaitan dengan sifat Rasulullah dalam berdagang. Nah, sifat Rasulullah dalam berdagang itu dia adalah amanah. Oke, jawaban yang nomor 5 ini amanah. Kenapa tidak dengan sidik? Artinya sidik ini lebih kepada sifat seseorang dalam berbicara. Artinya ketika dia berbicara, apakah dia benar dalam berbicara atau tidak. Nah, itu kurang tepat untuk menunjukkan etika perdagangan. Nah, yang lebih tepat itu adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Dalam berjualan atau berdagang kita harus memiliki sifat amanah, artinya kita dapat dipercaya oleh orang. Contohnya misalkan tidak mengurangi timbangan harga, tidak menjual barang yang sudah tidak layak dijual. Nah, itu kira-kira contoh dari amanah. Jadi yang tepat itu adalah amanah sesuai dengan prinsip perdagangan yang diajarkan oleh Rasulullah. Oke, soal yang nomor 6. Ibu Rohmah berinvestasi membangun pondok pesantren di kota A sebesar 1 miliar pada hari ini dengan bunga 5% per tahun. Maka uang itu akan menjadi 1 miliar 50 juta pada waktu 1 tahun ke depan. Dalam pandangan ekonomi Islam, investasi yang dilakukan oleh Ibu Rohmah tidak dibenarkan karena dalam ekonomi Islam lebih dikenal dengan istilah
A. Time value of money, B. Present value, C. Future value, dan D. Economic value of time. Nah, kira-kira maksud soal seperti ini. Ibu Rohmah ini dia ingin berinvestasi membangun pondok pesantren dengan harapan dia ingin mendapatkan bunga sebesar 5%. Nah, sehingga ke depannya dia akan memperoleh uang sebesar 1.050.000.000. Nah, konsep ini dilarang oleh dalam ekonomi Islam. Nah, kira-kira yang tepat itu apa yang menunjukkan larangan terhadap kegiatan Ibu Rohmah ini? Nah, kita bahas kegiatan yang dilakukan Ibu Rohmah ini dalam ekonomi konvensional itu disebut dengan time value of money. Nah, time value of money ini itu bertentangan dengan konsep Islam, yaitu economic value of time. Jadi, ekonomi Islam mengenal economic value of time, tetapi tidak mengenal yang namanya time value of money. Nah, apa itu time value of money dan economic value of time? Nah, time value of money adalah konsep yang menerangkan bahwa nilai uang pada saat sekarang lebih berharga jika dikomparasikan di masa yang akan datang. Sehingga dengan waktu yang terus berjalan, nilai nominal uang harus ditingkatkan agar nilai realnya sama. Artinya seperti ini. Konsep ini menganggap bahwa nilai uang harus selalu bertambah. Tidak peduli dengan cara-cara bagaimana dalam menambah nilai uang tersebut. Makanya konsep ini identik dengan riba seperti yang di soal nomor 6 ini. Nah, riba itu bertentangan dengan konsep Islam. Nah, pertentangan itu dijelaskan dalam economic value of time. Nah, apa itu economic value of time? Dia adalah konsep yang menyatakan waktu, khususnya yang produktif. Artinya orang yang produktif akan menghasilkan dan menambah nilai ekonomi. Dengan konsep ini, maka jika kita ingin menghasilkan dan menambah nilai ekonomi, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik dan seproduktif mungkin. Artinya kita harus bekerja untuk memperolehkan tambahan harta, tetapi tidak dengan cara jalan riba. Nah, maka jawaban yang tepat itu adalah economic value of time. Oke, adik-adik ya, tolong diingat. Lawan dari time value of money itu economic value of time. Nanti time value of money nanti akan menghasilkan present value dan future value. Yang 3 option A, B, C ini itu teori konvensional, sedangkan yang D itu yang Islamnya. Nomor 7, pada bulan Ramadan konsumsi masyarakat Jakarta mengalami peningkatan sekitar 20-30%. Peningkatan ini tidak disertai dengan tersedianya barang di pasar, sehingga kestabilan dan keseimbangan pasar terganggu. Meskipun kondisinya bersifat sementara, namun perilaku ini tidak dianjurkan dalam ekonomi Islam, di mana perilaku konsumsi Islam dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan atau hajat dan kegunaan atau kepuasan bermanfaat. Berkaitan hal tersebut, kebijakan dalam perspektif Islam yang seharusnya dilaksanakan adalah. Nah, jadi maksud soal ini pada bulan Ramadan itu terjadi peningkatan konsumsi masyarakat sehingga menyebabkan barang-barang di pasar itu langka. Nah, kegiatan seperti itu dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Artinya, orang yang memiliki uang banyak saja yang dapat memenuhi kebutuhan. Nah, hal seperti itu dilarang dalam ekonomi Islam. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang A, mengurangi nilai barang atau jasa secara bertahap. Konsumsi sebagai tanggung jawab sosial. C, menghabiskan kebutuhan secara fisik. D, memuaskan kebutuhan batiniah. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah konsumsi sebagai tanggung jawab sosial. Artinya dalam Islam itu konsumsi yang kita lakukan itu sebagai tanggung jawab kita kepada orang lain. Artinya kita dalam mengkonsumsi tidak boleh serakah, kita harus memikirkan pula barang untuk orang lain. Nah, agar orang lain tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Kalau yang A, mengurangi nilai barang atau jasa secara bertahap, itu tidak mungkin. Yang C itu menghabiskan kebutuhan secara fisik, tidak juga. Memuaskan kebutuhan batiniah juga tidak. Maka yang lebih tepat itu adalah konsumsi sebagai tanggung jawab sosial. Oke, untuk soal yang nomor 8, konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah bukan kapital.
Sedangkan uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara intergability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai kapital. Uang bukan sebagai kapital dalam ekonomi Islam disebut. Nah, artinya seperti ini nih, adik-adik, ini konsep uang. Dalam ekonomi konvensional, uang itu merupakan kapital. Sedangkan dalam ekonomi Islam, uang itu bukan kapital katanya. Nah, tapi apa uang dalam ekonomi Islam yang sesuai dengan konsep kapital ini? Nah, uang dalam ekonomi Islam itu ada dua. Ada flow konsep sama public good. Artinya public good itu dia uang merupakan milik publik, tidak boleh ditahan ataupun disimpan dengan harapan mendapatkan keuntungan bunganya. Nah, dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar atau barter. Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba al-fad yang dilarang dalam Islam. Nah, jadi konsep kapital ini merupakan riba al-fad, artinya uang itu merupakan modal. Ketika kita meminjam modal tentu mendapatkan bunga, sehingga bertentangan dengan konsep Islam. Maka Islam menyatakan bahwa uang itu adalah flow konsep sama public good. Nah, karena di sini tidak ada public good, maka kita jawab optionnya yang flow konsep. Nanti dapat adik-adik baca lagi di buku ekonomi syariah pembelajaran kelas 10. Dan nomor 9, konsep permintaan dalam Islam menilai sesuatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal maupun yang haram. Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah 87 dan 88, pada intinya mengatur barang halal dan barang haram dan hubungan keduanya. Berdasarkan isi ayat tersebut, salah satu perbedaan teori permintaan Islam dan teori permintaan konvensional adalah, berarti beda teori permintaan konvensional dengan teori permintaan Islam. Yang opsi A, teori permintaan Islam menekankan pada kebutuhan konsumen terhadap barang, sedangkan teori permintaan konvensional menekankan pada nilai-nilai kepuasan. Yang opsi B, teori permintaan Islam menekankan pada kepuasan maksimum. Nah, ini jelas salah. Teori permintaan Islam itu tidak mengajarkan tentang kepuasan maksimum. Dia tidak boleh mengkonsumsi secara berlebih-lebihan. Maka opsi jawaban B ini dah otomatis salah. Opsi jawaban C, teori permintaan Islam menekankan pada egoisme kebutuhan, sedangkan teori permintaan konvensional menekankan pada nilai-nilai duniawi. Nah, di sini yang teori konvensional itu betul nilai-nilai duniawi, sedangkan yang salah itu di teori permintaan Islam menekankan pada egoisme kebutuhan. Nah, Islam itu melarang atau tidak mengajarkan dalam memenuhi kebutuhan itu secara egois. Berarti opsi jawaban C sudah salah. Opsi jawaban D, teori permintaan Islam menekankan kepada ukhrawi, sedangkan teori permintaan konvensional menekankan pada nilai-nilai batiniah. Oke. Nah, mana opsi jawaban yang tepat untuk nomor 9 ini? Opsi kita cuma ada A sama B. Nah, opsi yang paling tepat itu adalah jawaban yang D. Teori permintaan Islam menekankan kepada akhirat, sedangkan teori permintaan konvensional menekankan pada nilai-nilai batiniah. Artinya, dalam kita melakukan permintaan itu kita harus memperhatikan segi akhiratnya. Seperti soal tadi harus memperhatikan halal dan haramnya. 10. Zakat sebagai salah satu rukun Islam menjadi kewajiban individu muslim. Zakat menjadi salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Implikasi zakat sebagai salah satu rukun Islam dalam perekonomian adalah A. Kebebasan etika dan kewajaran. B. Menjaga kekayaan dan produktivitas. C. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. D. Pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Nah, di sini mana yang menunjukkan implikasi zakat sebagai salah satu rukun Islam dalam perekonomian. Nah, yang paling tepat itu adalah pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.
Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, bahwasanya permasalahan yang terjadi dalam ekonomi menurut Islam itu bukan terhadap kelangkaan, tetapi terhadap pendistribusian pendapatan yang tidak merata. Oleh karena itu, dalam Islam kita disuruh untuk mengeluarkan zakat agar pemerataan pendapatan itu menyeluruh kepada masyarakat. Jadi yang opsi jawaban nomor 10 itu yang D. Oke, mungkin sampai 10 dulu. Di lain waktu kita sambung lagi. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.